Assalamualaikum. Kita dari kelompok 4 Kewirausahaan Islami akan mewawancari seorang pengusaha penjual jasa aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak atas nama siapa? Pak Heru. Atas nama Pak Heru. Kami diberikan tugas oleh dosen untuk mewawancarai entrepreneur atau pengusaha-pengusaha. Nah, dan kami pun diberikan tugas selain mewawancarai, kami diberikan tugas untuk berjualan atau berusaha. Nah, mungkin untuk profil dan usaha Bapak latar belakangnya gitu. Siap. Perkenalkan, nama Bapak Heru Muhammad Firman sebetulnya panjangnya. Bapak sekarang berprofesi sebagai pengusaha di bidang teknologi informasi, dan ada beberapa cabang memang selain teknologi informasi. Ada kegiatan sosial seperti sekolah, kemudian yang terakhir adalah di bidang pengiriman barang dan sebagainya, dan yang utama tetap usaha di bidang teknologi informasi. Kita namakan dengan CV Mitra Niaga, dan ini sudah berlangsung sekitar 4 tahun. Dan aplikasi kita yang utama sudah dipakai oleh 2 universitas, 4 sekolah, kemudian 2 organisasi profesi. Nah, ini yang terus kita genjot agar supaya selebihnya nanti ke depannya bisa menambah lagi untuk di bidang-bidang teknologi informasi lainnya. Itu mungkin ya. Sebelum Bapak menjalani bidang usaha tersebut, apakah sebelumnya pernah berusaha selain usaha yang sekarang? Ya, sebetulnya kan utamanya kita dari hobi dulu ya. Dari hobi, kita mulai dari hobinya ke komputer begitu ya. Kemudian dari awalnya kita ada istilahnya sekolah, kita pengen sekolah kita bagaimana supaya maju dengan teknologi kan begitu ya. Nah, otomatis dari sana, dari hobi itu kita kembangkan, kita buat sekolah ini agar supaya lebih baik dengan teknologi informasi. Ternyata itu menjadi istilahnya titik tolak bagi perusahaan Bapak CV Mitra Niaga ini untuk lebih maju. Otomatis kita tawarin ke sekolah lain, ternyata mereka menarik terhadap teknologi informasi yang ada. Kemudian mereka beli, terus akhirnya berkembang ke organisasi profesi. Nah, itu yang menjadi titik tolak lah sebetulnya. Jadi tidak ada kegiatan lain, tetapi dari sekedar hobi saja memang. Gitu. Terus terkait hambatan yang dilalui oleh perusahaan Bapak gitu, khususnya setelah 4 tahun dijalani gitu, apa saja? Sebetulnya hambatan kan kita pertama kali kita memperkenalkan perusahaan ini hanya one man show ya, hanya sendiri gitu. Nah, itu yang paling berat sekali karena kita harus menjadi sales juga, marketing begitu ya, kemudian jadi owner juga, kemudian yang jadi orang penagih juga dan sebagainya. Hal tersebut yang menjadi kesulitan bagi kita. Tapi setelah 4 tahun berjalan, kita merangkul orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman gitu yang bisa coding, bisa marketing dan sebagainya, kita rangkul supaya mereka bisa bergabung dengan kita. Otomatis apa yang kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan itu tidak melulu oleh saya sendiri gitu, tapi ada orang-orang lain yang itu. Dan kendala yang kedua adalah kendala dari internal perusahaan mereka sendiri. Jadi terkadang apa yang kita terapkan, aplikasi yang kita terapkan di perusahaan tersebut tidak sinkron dengan orang-orang atau staf di sana. Mungkin mereka ada kendala dengan
dengan bagaimana menyesuaikan diri dengan teknologi dan sebagainya. Nah, kita itu terus aja diberikan pelatihan dan sebagainya. Itu yang paling utama sih, hanya 2 itu. Ya, untuk terkait tadi yang hambatan Bapak sebutkan gitu, solusi apa sih yang Bapak lakukan gitu terkait hambatan-hambatan tersebut? Nah, untuk solusi yang kedua tadi, seperti yang kedua, stafnya dan sebagainya, itu kita melakukan pendekatan yang serius kepada mereka. Kita adakan pelatihan, kita ajak duduk bersama gitu, agar supaya aplikasi yang kita terapkan sepenuhnya dipakai oleh mereka. Itu yang pertama. Untuk yang pertama tadi misalkan Bapak one man show gitu ya, untuk awal-awal pengenalan dari perusahaan kita, itu kita tentunya merekrut orang-orang yang memang bisa bekerja sama dengan kita. Apa yang mereka bisa lakukan, intinya satu visi dan misi dengan saya gitu, yang perusahaan gitu. Baik Bapak, Ya. untuk dari keunggulan produk jasa Bapak sendiri dengan produk aplikasi-aplikasi lainnya tuh apa ya Pak? Ya, kalau secara tidak langsung aplikasi yang sudah terbuat itu biasanya tidak bisa opsional. Jadi kalau misalkan aplikasi yang sudah jadi, ya sudah aja jadi gitu, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau kita dampingi sampai mereka mau, kemudian apa fitur yang mereka inginkan kita buatkan, kemudian apabila ada kekurangan kita tambahkan, sampai seperti ID aja. ID ini hampir 1 tahun kita masih dampingi gitu. Kita masih ke ID Kota Bandung, kita masih datang, kita masih catat apa yang kekurangannya. Mereka masih ingin berubah gitu. Ini prosedurnya Pak gini, pengen seperti ini dirubah, boleh. Nah, itu hal-hal semacam itu. Jadi otomatis aplikasi kita masih terus berkembang. Jadi diharapkan kita berbeda lah dari orang lain gitu. Kalau aplikasi yang sudah jadi kan jadi aja, jadi otomatis kita diberikan kepada ininya, tidak ada pendampingan dan sebagainya gitu. Untuk kami nih Pak, Ya. misalkan dari Bapak nih yang sudah menjalani selama 4 tahun Ya. perusahaan, kan kami memang diberikan tugas untuk usaha gitu. Ya. Apakah ada motivasi tersendiri atau ada pesan atau saran gitu untuk kami yang akan berusaha ke depan? Ya, sebetulnya untuk mahasiswa ini jangan ragu, jangan jalan itu pasti ada gitu. Jadi otomatis jalani saja dahulu dengan apa yang kita sukai gitu. Misalkan kita sukanya kuliner, apa yang bisa dibuat dari kuliner. Kita bisa buat dari teknologi, apa yang kita bisa buat dari teknologi. Kemudian banyak lah gitu ya. Dan jangan lupa, jangan takut, karena Bapak juga bergerak ini tanpa modal. Tanpa modal kita buat sendiri di Excel gitu. Di Excel ternyata jelek ya. Kita lihat di internet, ternyata bisa dikembangkan melalui PHP MySQL. Kita kembangkan PHP MySQL, oh iya bagus. Udah bagus, kita tawarin ke orang lain, langsung dikasih uang. Nah gitu. Sekarang yang ID saja udah 125 juta. Itu jangan menyerah dengan modal, karena modal itu sebetulnya hanya bagian terkecil lah sebetulnya. Kalau kita modal banyak pun kita terapkan di usaha kita, belum tentu itu untungnya ada. Tapi bagaimana caranya, kan prinsip ekonomi ya, mengeluarkan sekecil-kecilnya begitu ya, dengan untung sebanyak-banyaknya. Itu aja yang harus gitu. Dari mana? Dari hobi dulu gitu. Hobi kita apa? Mancing pemacarana kan gitu ya, intinya seperti itu. Nah, silakan saja lah, itu mah menjadi dorongan buat para mahasiswa agar supaya kedepannya usaha ini tidak dilihat dari modal, tapi dilihat dari bagaimana perjuangan kita untuk membuat usaha ini menjadi besar gitu ya. Mungkin sesi tanya jawab sekarang dicukupkan gitu ya Pak. Siap. Terima kasih atas saran, masukan, motivasinya. Siap. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kami bisa kami terapkan gitu ya Pak, bisa kami amalkan gitu.
dan menjadi amal baik juga untuk Bapak. Amin, amin, Ya, amin. semoga usaha Bapak lancar terus gitu ya. Amin. Doakan ya apa? Oh, ya, dan mohon maaf juga ya Pak atas sudah menyita waktunya gitu ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya, terus. Oke. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, Jadi amal baik, siap. ya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses juga ya. Amin Bapak. Kami. Ya, baik, mungkin juga sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya.